warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sela Aprilia Mutiara Linggat, pada pembelajaran Matematika kelas 8. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab 4 persamaan garis lurus, part yang keempat. Pada part keempat ini kita akan belajar persamaan garis sejajar. Langsung saja ya, Bu Sela akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami sifat-sifat garis lurus, kemudian membedakan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus. Yang ketiga, membedakan persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X dan Y. Yang keempat, menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. Langsung saja kita akan belajar sifat-sifat garis lurus terlebih dahulu. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama adalah garis-garis sejajar. Sifatnya adalah garis-garis yang tidak berpotongan. Garis-garisnya tidak ada yang berpotongan. Jadi antara seperti pada gambar ya, garis L dan garis K itu tidak berpotongan. Kemudian gradiennya selalu sama. Jadi garisnya tidak berpotongan dan gradiennya selalu sama. Itu adalah sifat-sifat PG, garis yang sejajar. Kemudian yang kedua, sifat garis yang tegak lurus. Jadi garis-garis tegak lurus. Garis-garisnya berpotongan dan tegak lurus. Ya, garis-garisnya berpotongan dan tegak lurus. Kemudian garis-garisnya berpotongan tegak lurus, sudutnya ini 90 derajat. Ya anak-anak ya, sudutnya pasti 90 derajat. Maaf karena gambar Bu Sela ini sudutnya tidak 90 derajat ya. Gambarnya ada kegeser garisnya, jadi tidak bisa 90 derajat. Maka kita anggap itu syarat mutlak bahwa sifat mutlak bahwa sudutnya pasti 90 derajat. Dan sifat yang kedua adalah hasil kali gradiennya pasti nilainya adalah negatif 1 ya. Syaratnya ada 2, berpotongan tegak lurus dan sudutnya 90 derajat, kemudian hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Nah, pada part 4 ini Bu Sela akan menjelaskan sifat-sifat PGL yang sejajar, garis-garis sejajar. Dan garis-garis tegak lurus Bu Sela akan terangkan pada bab yang ke-5 nanti ya. Langsung saja ya, kita akan belajar garis-garis sejajar. Garis-garis sejajar tadi kan sudah Bu Sela beritahu bahwa garisnya tidak berpotongan. Kemudian gradiennya sama. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa kedua garis tidak berpotongan. Berarti ini sudah betul ya. Kemudian sifat yang kedua, garisnya itu gradiennya itu sama. Coba kita cari tahu apakah gradien L dan K itu sama. Kalian masih ingat ya rumus dari gradien itu adalah apa? Rumus gradien L dan gradien K. Rumus mencari gradien ya, benar. Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1. Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus, kita cari tahu dulu.
Kita cari tahu dulu nilainya ya. Yang L, titik yang ini berarti 0,3. Kemudian yang ini 4,0, berarti 0 negatif 3 per 4 negatif 0. Hasilnya negatif 3 per 4. Berikutnya negatif 4,0. Negatif 3 0, negatif 3. Jadi negatif 3 0 per negatif 0, negatif 4. 0, negatif 4. Ini ya. Hasilnya adalah negatif 3 per 4. Nah, hasilnya sama kan? Berarti ini benar, gradiennya selalu sama. Garis yang sejajar ini gradiennya sama. Lanjut ya, bisa dipahami. Nah, anak-anak, kita masuk ke garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu X, pasti garisnya horizontal ya. Kemudian gradiennya, nilai gradiennya adalah 0. Seperti pada gambar koordinat kartesius berikut. Dan jika ada garis sejajar dengan sumbu Y, garisnya vertikal dan gradiennya tidak terdefinisi jumlahnya. Ya, seperti pada gambar kalian bisa lihat. Nah, untuk membuktikan ini, Bu Sela akan berikan contoh soal ya, sebagai berikut. Nah, seperti ini. Maaf ya, ini negatif 3. Berarti ini salah. Ini 8, negatif 3. Nah, seperti ini. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Apakah benar bahwa ini sejajar atau tidak? Tentukan garis berikut X atau Y. Garis P yang melalui titik A 8, negatif 3 dan B 5, negatif 3. Berarti 8 ini X1, negatif 3 Y1. Kemudian X2 ini Y2. Kita masukkan rumusnya. Ini gradien B. Berarti Y2 dikurangi Y1 per X2 negatif X1. Y2 berarti negatif 3. Negatif 3. Per 5 negatif 3. Hasilnya adalah 0 per ini 8 ya, maaf. Ini 8 ya. Berarti 0 per negatif 3. Hasilnya adalah 0. Nah, ini membuktikan bahwa jika ada garis yang sejajar dengan sumbu X, garisnya horizontal dan gradiennya adalah 0. Kemudian yang kedua, apakah garis sejajar dengan sumbu Y? Garis sejajar dengan sumbu Y itu garisnya vertikal. Tadi kan kita sudah buktikan bahwa memang vertikal. Nah, apakah gradiennya tidak terdefinisi? Mari kita cari bersama-sama. Berarti MT sama dengan
Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1 sama dengan Y2-nya 4 ya. 4 negatif 1 per 1 negatif 1 negatif negatif 1. 3 per 0. Berarti ini membuktikan bahwa tidak terdefinisi. Bukan tidak terhingga, maaf. Saya salah. Bahwa kan 3 dibagi 0 kan tidak terdefinisi hasilnya. Terdefinisi hasilnya. Ini sudah membuktikan. Gitu. Dapat dipahami ya, anak-anak? Lanjut ya. Nah, garis-garis yang sejajar lagi. Nah, Bu Sela ada soal lagi ya, pembuktian lagi ya. Kita pakai rumus, bukan pakai rumus, pakai bentuk umum dari persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Di antara persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah, nah kita cari aja yang gradiennya sama. Bentuk umumnya YMX plus C, berarti gradiennya adalah M2. Ini ada, jadi dari bentuk persamaan Y sama dengan 2X plus 5, ini gradiennya adalah 2. Nah, kita cari aja di sini gradiennya yang 2. Saya hapus dulu ya.
Apakah mereka juga 2 semuanya? Yang I, Y sama dengan 2X negatif 8. Nah, ini juga gradiennya 2. Yang kedua, 4X negatif 2Y plus 6 sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk umumnya dulu, ke bentuk umumnya dulu. Berarti negatif 2Y sama dengan negatif 4X ya, negatif 6. Nah, biar menjadi bentuk umum berarti kita bagi dulu dengan negatif 2. Jadi ketemu Y sama dengan 2X negatif 3. Nah, ini kan juga ketemu berarti M-nya adalah 2. Gradiennya juga 2. Kemudian persamaan yang ketiga, apakah gradiennya juga sama? 3Y sama dengan 6X negatif 1. Kita bagi 3. Berarti Y sama dengan 2X negatif 1/3. Ini menyatakan bahwa gradiennya juga 2. Jadi ketiga persamaan ini gradiennya adalah 2, sama. Membuktikan ya bahwa kalau ada garis yang sejajar pasti gradiennya sama. Berikut Bu Sela ada soal lagi. Nah, kita masuk soal ke berikutnya. Ada persamaan garis melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y negatif 3X sama dengan 5. Ya, anak-anak. Nah, ini caranya gimana Bu Sela? Nah, caranya ya kita cari gradiennya dulu, setelah itu kita masukkan ke rumus persamaan. Kita cari gradiennya dengan menggunakan bentuk umum dari gradien ya. Kan ini ada 4Y negatif 3X sama dengan 5. 4Y negatif 3X sama dengan 5. Ya. Kemudian biar menjadi persamaannya yang umum kita ubah. 4Y sama dengan 3X plus 5. Kita bagi 4 biar Y-nya berubah. Y sama dengan 3/4X plus 5/4. Nah, di sini ketemu bahwa gradiennya 3/4. Oke. Setelah ini kita masukkan ke rumus persamaan. Rumus persamaannya Y negatif Y1 sama dengan M kurung buka X negatif X1. X1-nya negatif 3, Y1-nya 6. Berarti Y negatif 6 sama dengan gradiennya dimasukkan 3/4 kurung buka X negatif 3. Berarti Y negatif 6 sama dengan 3/4 kurung buka X plus 3. Ini ya anak-anak. Nah, untuk menghilangkan perempatnya ini kita harus kalikan terlebih dahulu. Kalikan 4 dulu. Semuanya dikalikan 4 ya. Berarti ketemu 4Y negatif 24 sama dengan 3X plus 3. Pernya hilang ya berarti. Nah, ketemulah hasilnya berarti 4Y negatif 24 sama dengan 3X plus 9. Nah, kita sederhanakan ya.
menjadi bentuknya sesuai dengan ABC-nya. Jadi 4Y sama dengan 3X plus 9 plus 24. Jadi 4Y sama dengan 3X plus 33. Jawabannya adalah delta. Ya, bisa dipahami ya. Satu kali lagi Bu Sela punya contoh sekali lagi berikutnya. Nah, persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1. Seperti biasa kita cari gradiennya dulu, baru masuk ke rumus persamaan. Oke? Kita cari gradiennya. Kalau ada dua titik, kita cari gradiennya dengan cara Y dengan rumus Y2 negatif Y1 per X2 negatif X1. Berarti 1 negatif 4 per 5 negatif 3. Ketemulah negatif 3 per 2. Ya, ini adalah gradiennya. Setelah ketemu gradiennya, kita masukkan ke rumus persamaan. Berarti X1-nya 4, 6-nya adalah Y1. Ya. Berarti Y negatif 6 sama dengan gradiennya negatif 3 per 2 dikali X negatif 4. Oke, untuk menghilangkan pernya seperti tadi, kita kalikan 2 terlebih dahulu. Jadi ketemu 2Y negatif 12 sama dengan negatif 3X negatif 4. 2Y negatif 12 sama dengan negatif 3X. Negatif ketemu negatif berarti positif plus 12. Oke, berarti karena ini bentuknya seperti ini, bentuknya 2YX, jadi kita langsung ubah aja. 2Y plus 3X sama dengan 24. 24 dari mana Bu Sela? Karena negatif 12 dipindah luas ke kanan menjadi 12 positif. Jadi positif ketemu positif, 12 ditambah 12 hasilnya 24. Ketemulah 2Y plus 3X sama dengan 24. Isinya C. Mudah sekali bukan anak-anak? Bisa dipahami? Nah, sekian dari Bu Sela. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share YouTube channel Bu Sela Aprilia TV. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.